Saya sudah baca buku ini dan setidaknya menemukan 3 alasan Indonesia bakal sekeruh cemas, bukan secemerlang emas. Buku ini ditulis oleh Ahmed T. Guru, seorang guru besar ilmu politik di San Diego University. Buku ini memang membahas tentang sejarah dan masa kelam, masa keruntuhan kerajaan dan dinasti-dinasti bercorak Islam, tapi kita bisa mengaitkannya dan beberapa cukup relevan dan kayaknya dia sedang menyindir negara Indonesia. Pertama, otoritarianisme dalam wajah demokrasi baru. Di buku ini, penulis menyebut bahwa mereka yang mengkritisi kebijakan sultan dianggap sebagai produk-produk orientalisme barat dan beberapa bahkan dianggap murtad. Hampir mirip dengan negara yang gak usah saya sebutkan namanya, di mana mereka yang mengkritisi kebijakan pemerintah anggap antek-antek asing dan tidak pro rakyat. Kedua, elit militer dianggap sebagai kelas utama yang punya status sangat tinggi. Sedangkan sarjana, akademisi, ilmuwan, guru dianggap sebagai kelas teri. Dan ini terbalik dengan apa yang terjadi di Eropa pada saat ini. Kita bisa kasih contoh ya dengan keruntuhan dinasti Mamluk. Di mana dalam dinasti ini kita bisa melihat ulama dan ilmuwan justru melakukan kerjasama dengan elit militer dan justru mendelegitimasi perlawanan terhadap penguasa yang korup dan menindas. Balance kebijakan tidak ada sama sekali. Dominasi dari elit militer inilah yang justru membahayakan. Ketiga, ingin tahu faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah yang dulunya sempat berjaya dengan banyak penemuan-penemuan ilmiah. Alasan terbesarnya bukan dari serangan bangsa luar, melainkan masalah internal. Kita bisa melihat masalah keuangan dinasti Abbasiyah, di mana belanja istana yang berlebihan dan birokrasi yang mengembung. Pajak tinggi hanya untuk mendanai pemborosan keuangan. Tidak hanya Abbasiyah, sudah banyak contoh-contoh lain di negara-negara modern sekarang yang justru kolaps karena salah urus keuangan dan birokrasi yang jauh dari meritokrasi. Meritokrasi ini bukan hanya sekedar manis di mulut saja, tapi juga benar-benar terlaksana, bukan hanya sebatas jargon. Amatekuru di buku ini sudah sangat jelas dan detail bagaimana dia memberi peringatan kepada negara-negara yang masih eksis untuk mengamankan sabuknya dengan cara membebaskan kaum intelektual dan ya tidak menghalangi kreativitas intelektual dan memfasilitasi kaum intelektual. Bukan malah kaum intelektual menjadi semacam alat politik yang untuk mendukung kebijakan yang salah urus.